Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah tim 15 dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro yang tempo hari sudah melakukan survei sederhana di Desa Mojopahit ini. Dengan hari ini adalah penindaklanjutan dari wawancara yang akan bertujuan untuk mewawancarai terkait tentang Desa Mojopahit ini. Untuk pertanyaannya, yang pertama itu pertanyaannya secara umum, terus nanti mengerucut secara khusus ke program kami gitu Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana karakteristik desa dan karakteristik masyarakat di Desa Mojopahit ini Pak? Kalau karakteristik desa Mojopahit ini hampir sama seperti desa-desa di umumnya. Terutama kalau di wilayah kita semua rata ya, bukan pegunungan, bukan bukit. Untuk sebagian besar wilayah kita difungsikan untuk pertanian. Jadi bagi dua, ada di wilayah penduduk dan wilayah pertanian, yaitu pertanian sawah ataupun di pertanian darat. Untuk karakteristik warga kita rata-rata kalau beragama juga beragama Islam, dan rata-rata masih sangat kental dengan norma-norma di masyarakat yang tidak tertulis di hukum. Terus selanjutnya kita juga masyarakat Mojopahit termasuk kritis baik dalam hal politik maupun update terbaru di dunia berita atau kemungkinan viral-viral, termasuk sangat update. Untuk kearifan lokal atau ciri khas budaya yang menjadi ciri khas di Desa Mojopahit ini apa? Kebetulan Mojopahit ini terbentuk dari transmigrasi beberapa wilayah di Jawa terutama. Jadi untuk kearifan atau budaya lokal yang menjadi identitas sebenarnya di Mojopahit tidak ada. Yang kental itu tidak ada. Itu sudah umum masyarakatnya. Jadi nggak ada suatu budaya besar atau adat yang menjadi ciri khas di Mojopahit karena sangat dicampur, terutama di transmigrasi suku Jawa. Untuk terkait dengan potensi yang ada di dalam Desa Mojopahit ini, terutama masyarakatnya itu apa Pak? Kalau potensi, kita potensi sesuai dengan wilayah kita, yaitu sebagian besar adalah pertanian dan juga sebagian mata pencaharian masyarakat sebagian besar itu dari bertani dan buruh tani. Jadi saya rasa potensi yang bisa dibangkitkan yang sangat besar di bidang pertanian, terutama varietas yang ditanam. Bukan hanya kan kalau selama ini di Mojopahit tanaman yang ditanam itu padi, jagung, dan singkong. Jadi kalau panen raya harga turun, jadi tidak maksimal. Mungkin potensinya bisa diperkenalkan tanaman alternatif atau sayur-sayur yang bisa meningkatkan ekonomi dari para petani Mojopahit. Kalau untuk UMKM kita mungkin masih kelas menengah, namun ada satu kita yang besar, itu mungkin sudah masuk PT atau CV sekarang. Itu juga di bidang distributor pertanian juga, ada yang membibitan juga. Itu Mojopahit yang paling besar yang potensinya di pertanian. Kemudian ini Pak, organisasi apa saja Pak yang aktif di Desa Mojopahit ini Pak? Organisasi Mojopahit ada Karang Taruna. Kalau Karang Taruna ya aktifnya mungkin sekarang masih di bidang olahraga. Terus Risma sebenarnya udah vakum tapi sekarang sudah mulai diaktifkan lagi. Risma di masjid dan musola-musola sudah mulai diaktifkan. Terus ada KWT itu juga ada 3 yang aktif, kalau nggak salah ada 1 yang vakum. Terus ada mungkin PKK juga termasuk lumayan aktif. Ya, semua kelompok-kelompok tani. Kemudian bagaimana Pak daya tarik masyarakat ketika nantinya itu diberikan program-program baru
kalau masyarakat Mojopahit itu termasuk aktif terhadap program baru jika program tersebut mungkin menurut dia bermanfaat dan atau menyangkut dengan kehidupan mereka. Jadi kalau ada program baru yang menurut mereka menguntungkan atau menyangkut masalah hidup mereka, mereka akan sangat welcome atau sangat menerima program tersebut. Kalau untuk masyarakat di desa Mojopahit ini yang masih kayak ketinggalan tentang era digitalisasi atau pengetahuan baru atau literasi itu, apakah masih ada Pak yang mengalami ketertinggalan? Kalau yang umur muda saya rasa sudah nggak ada, kecuali ada masalah dengan kesehatan atau mungkin ada keterbelakangan mental yang baru ada. Dan kalau yang belum paham mungkin yang sudah berumur, ya mungkin masih ada yang belum bisa baca atau yang tua-tua. Tapi kalau yang umur mungkin di bawah 60, mungkin saya rasa 98% sudah teknologi, bukan teknologi ya, sudah bisa baca hitung. Tapi kalau teknologi mungkin yang di bawah 50-an lah yang melek teknologi. Kalau yang di atas 50 mungkin beberapa saja. Kemudian di desa Mojopahit ini Pak, apakah ada perpustakaan atau wadah yang memfasilitasi masyarakat itu untuk mengadakan kegiatan pembelajaran gitu Pak? Perpustakaan ada, perpustakaan kampung. Kalau untuk wadah atau pendidikan tadi, kalau di Mojopahit cuma ada formal sama non formalnya itu di TPA mungkin ya, cuma agama. Tapi kalau untuk wadah-wadah yang lainnya saya rasa belum ada di Mojopahit. Berarti kalau untuk pelatihan masyarakat yang rutin itu juga belum ada ya Pak? Belum ada. Hanya pelatihan musiman mungkin. Nah, ada penyuluhan itu ya hanya musiman. Kalau ada program dari pemerintah baru ada penyuluhan dan pelatihan. Kalau yang rutin bulanan atau mungkin 3 bulan sekali itu tidak ada. Untuk program unggulan di desa yang untuk meningkatkan minat baca atau literasi itu ada nggak? Nah, mungkin cuma sebatas kita ada bulan dari perpustakaan ya. Perpustakaan itu beberapa kali mengajak keluarga untuk menjadi keluarga literasi lah kalau nggak salah ya. Programnya itu berjalan tahun kemarin, tapi kalau perkembangannya masih aktif atau tidak, saya kurang paham. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke ketua perpustakaan. Kemudian menurut Bapak di desa Mojopahit terkait dengan kecakapan hidup masyarakat itu seperti apa Pak? Apakah memiliki keahlian untuk meningkatkan kegiatan ekonomi atau masih terbatas Pak? Saya rasa kalau yang masalah itu sebagian besar ya, mungkin ada beberapa yang sudah memiliki. Kalau sebagian besar menurut saya kecakapan atau keahlian untuk meningkatkan itu masih kurang. Mungkin kalau keahlian hanya di tani ya di tani saja. Taninya juga menurut saya masih monoton, hanya di padi, jagung dan singkong rata-rata. Nah, kalau untuk yang lain-lain seperti mungkin keahlian pertukangan, ya itu mungkin masih standar, belum menggunakan metode terbaru atau teknologi terbaru belum ada, belum, menurut saya masih kurang. Pak, jikalau desa Mojopahit ini nantinya akan digadang sebagai desa cerdas yang nantinya itu memiliki sebuah seperti pojok literasi sebagai pusat pembelajaran atau pelatihan di masyarakat, itu bagaimana? Kalau ditunjuk sebagai itu ya mungkin sangat setuju ya, sangat terima kasih. Nah, terutama yang menjadi tantangan besar itu untuk meningkatkan minat baca atau minat pengetahuan untuk belajar dari masyarakat sendiri. Karena kalau menurut saya, kalau masyarakat tertarik dan meningkatkan kemampuan atau meningkatkan pengetahuan tentang pertanian atau mungkin tentang suatu hal di pekerjaan mereka atau usaha mereka, saya rasa sangat bagus untuk membuat desa atau kampung Mojopahit ini jadi lebih maju. Kemudian harapan Bapak nih ya Pak untuk kemajuan desa Mojopahit
Nah, khususnya ini sebagai dari segi peningkatan kecakapan hidup dan dari pojok literasi itu bagaimana Pak? Harapan Bapak untuk Desa Mojopahit. Nah, ketika itu dilihat dari segi kecakapan hidup masyarakat, terutama nanti misalnya kita akan membuat pojok literasi. Ya, harapan saya kalau warga Mojopahit semoga lebih berminat untuk menambah pengetahuan terkait bidang pekerjaan mereka atau mungkin bidang-bidang politik, sehingga Mojopahit bisa lebih maju, terutama mereka bisa mengembangkan usaha jika di pertanian mungkin bisa menanam tanaman lain yang bisa meningkatkan ekonomi, jadi bisa menjadi contoh percontohan baik itu di masyarakat sekitar Kampung Mojopahit atau di desa-desa sekitarnya. Sepertinya demikian hasil wawancara dari kami. Wawancara ini adalah sebagai bahan untuk pertimbangan kami untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat di Desa Mojopahit ini yang bertujuan untuk meningkatkan Desa Mojopahit ini lebih maju gitu Pak, intinya untuk pemberdayaan masyarakat. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini keadaan Kampung Mojopahit. Semoga untuk beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian atau mungkin program-program kalian mahasiswa. Terima kasih sudah mau masuk Kampung Mojopahit dan semoga kampung ini cocok untuk menjadi bahan pelatihan saya. Ada lagi? Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.